Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah zuhur yang insyaallah dirahmati Allah, kembali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini Allah masih berkenan memberikan kita nikmat. Tak terasa kita sudah masuki 17 Ramadan. Dan kita patut bersyukur karena salah satu nikmat yang diberikan Allah kepada kita ini adalah nikmat sujud. Sebab banyak hamba Allah di muka bumi ini belum tentu bisa sujud. Nah, kita ini alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah bisa sujud, maka itu nikmat paling besar dalam hidup kita. Makanya seorang ulama yang bernama Abul Hasan Asyadili, beliau itu kalau ditanya oleh jamaah, apakah sujud saya diterima oleh Allah? Apakah salat saya diterima oleh Allah? Marah beliau. Beliau mengatakan, kafa bika bihi jazaan an radiyalaka bihi ahla. Cukup bagimu Allah menakdirkan engkau sujud, maka itulah nikmat paling besar bagimu. Allah meridai engkau sujud, maka itu adalah nikmat paling besar. Maka kita bersyukur karena kita bisa sujud melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Hari ini kita masih nuansa nuzulul Quran. Terserah di luar dari perbedaan pendapat ulama-ulama kita apakah 17 atau 24 atau yang lain, itu ulama berbeda pendapat. Tetapi yang masyhur kita laksanakan di Indonesia, nuzulul Quran itu 17 Ramadan. Pertanyaannya, mengapa mesti kita selalu mengingat Al-Quran? Lalu apa yang kita mau dapat, apa yang kita mau kaji dari Al-Quran? Kalau kita mengkaji Al-Quran terlalu dalam kita kaji. Saking dalam, setiap ayat yang dikaji dalam Al-Quran melahirkan bukan tafsir tapi ribuan tafsir. Padahal ayat yang ditafsirkan sama. Itu pertanda bahwa Al-Quran itu begitu dalam kajiannya, bukan terjemahan tapi tafsirnya begitu dalam. Mulai dari abad klasik sampai sekarang masih muncul tafsir-tafsir. Kenapa? Itu menandakan Al-Quran begitu dalam dikaji. Makanya ketika kita bicara tentang ayat yang pertama turun, bukan tentang tauhid, bukan tentang iman, bukan tentang ibadah, tetapi tentang membaca. Pertanyaannya, kenapa Al-Quran yang turun pertama kali adalah Iqra, baca? Mengatakan bahwa kita ini diperintahkan oleh Allah untuk terus membaca. Karena kapan kita berhenti membaca, maka disitulah kita akan dangkal pemahaman keagamaan kita. Salah satu bentuk membaca itu adalah mendengarkan ceramah, mendengarkan kajian, mengikuti kajian, pengajian dan seterusnya. Itu Iqra. Makanya kalau kita ini pernah belajar bahasa Arab, pasti bertanya-tanya Bapak Ibu, Iqra, bacalah. Pertanyaannya, apa yang mesti saya baca? Sementara kata Iqra itu atau qara'a itu adalah muta'addi, dia butuh objek, dia butuh maf'ul bih. Bacalah, apa yang saya baca? Mungkin anak-anak kita akan suruh bacalah buku, bacalah Al-Quran, bacalah ini. Tapi Allah tidak menyebutkan objek bacaan. Sengaja Allah tidak menyebutkan dalam ayat ini objek bacaan, tetapi yang disebutkan oleh Allah adalah dasarnya, pondasinya, yaitu bismi rabbikal ladzi khalaq. Dasarnya membaca adalah karena Allah, bukan karena yang lain. Karena kapan bacaan kita karena yang lain, maka itulah yang kadang-kadang membuat kita bertengkar. Maka pondasinya dulu yang membaca yang diperbaiki. Iqra. Bacalah, apapun Anda boleh baca. Orang-orang umum
Orang misalnya insinyur, dia baca tentang bagaimana membuat bangunan supaya kuat. Itu bacaannya orang insinyur. Bacaannya orang pendidikan, bagaimana supaya pendidikan berhasil. Itu bacaannya orang pendidikan. Orang agama tentu bacaannya adalah agama. Kita semua berpotensi dan semua berpeluang untuk membaca sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, sesuai dengan profesi kita masing-masing. Tapi karena kita ini di masjid, tentu kita ingin membaca. Apa yang mesti kita baca? Sekarang ini Bapak Ibu, perlu kita baca-baca keadaan. Kenapa sekarang ini gampang sekali orang bertengkar? Kenapa orang saat ini gampang sekali orang berbeda pendapat dan perbedaan itu mengarah pada saling menyalahkan? Kan itu pertanyaannya. Memangnya perbedaan pendapat baru terjadi? Kalau kita ditanya apakah perbedaan pendapat baru terjadi saat ini? Enggak. Dari dulu perbedaan pendapat itu. Jangankan itu, berbeda agama saja itu sudah terjadi dari dulu dan itu kehendak Allah. Makanya diingatkan dalam Al-Quran, walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Andaikan Allah mau, semua orang di muka bumi ini pasti beriman. Oh, coba loh, bahasanya Al-Quran. Andai Allah mau, andai Tuhanmu mau, la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Semua orang di muka bumi ini pasti beriman kalau mau Allah. Makanya dilanjutkan oleh Allah untuk menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Muhammad, apakah kamu akan benci orang sampai dia beriman? Apakah kamu akan memusuhi orang sampai mereka beriman sama dengan kamu? Jangan begitu. Coba bahasanya Al-Quran, Pak. Afa anta tukrihun nas, apakah kamu akan memusuhi orang, membenci orang, tidak suka sama orang, hatta yakunu mu'minin, sampai mereka itu beriman seperti kita? Tidak. Itu kehendak Allah. Oleh karena itu, perbedaan pendapat lebih-lebih, orang perbedaan agama saja boleh. Bukan berarti tidak berdosa, Pak. Lain ceritanya. Maksudnya itu pilihan dan kita tanggung jawab masing-masing. Kita tidak boleh memaksa orang masuk ke agama kita. Kita hanya berdakwah. Masalah orang dapat hidayah atau tidak, itu urusannya yang di atas. La ikraha fid din, tidak boleh ada paksaan dalam agama. Ada dalam memilih agama tidak ada paksaan. Tapi ketika kita memilih Islam, tentu ada paksaan. Ada kewajiban, ada larangan, itu namanya paksaan, Pak. Tapi untuk memilih agama, terserah. Anda mau Muslim silahkan, Anda mau Kristen silahkan, Yahudi silahkan. Tapi tanggung risiko. Tapi ketika Anda memilih Muslim, maka ada kewajiban. Ada hal-hal yang diharamkan. Nah, itu dipaksa kita untuk mengikuti aturan. Nah, kita kembali. Iqra, baca. Apa yang mesti saya baca? Bukan, tidak penting membaca. Tidak penting apa yang kamu baca, tetapi pondasinya dulu. Supaya apa? Supaya ketika hasil bacaan kita berbeda, jangan bertengkar. Ketika hasil bacaan kita tidak sama, maka itu biasa. Setiap orang punya model di dalam membaca, dan ketika dia membaca ada perbedaan pendapat, biasa. Makanya 4 mazhab itu biasa berbeda pendapat, Pak, dan tidak saling mengklaim. Bahkan Abu Hanifah selalu mengatakan, mazhabuna shawabun yahtamilul khata, wa mazhabuhum khata'un yahtamilus shawab. Mazhab saya, aliran saya benar, tapi berpeluang salah. Mazhabnya orang, alirannya orang salah, tapi berpotensi benar. Dia tidak tutup. Beliau tidak mengatakan mazhab saya satu-satunya yang benar, yang lain salah semua. Tidak. Kita yang di belakang, yang bukan ustadz, yang bukan ulama, itu kadang-kadang begitu. Saya heran itu. Kita bukan ulama, kita tidak hafal Al-Quran, apalagi hafal banyak hadis. Itu berani mengatakan mazhab saya yang sebenar, aliran saya yang benar, kalian itu neraka semua. Kan bahaya kalau begini, Pak. Orang mazhab, ulama-ulama pendiri mazhab saja tidak berani bilang begitu. Nah, ini maka kita membaca. Makanya Al-Quran itu 2 kali mengulang, Iqra, baca lagi. 2 kali loh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra, baca lagi. Jangan hanya sekali membaca. Karena kalau hanya sekali membaca, maka itu masih kurang.
Makanya ulama-ulama kita kadang-kadang satu ulama dua pendapatnya. Pendapat pertamanya begini, pendapat keduanya begini. Kok bisa berpindah pendapat? Kok bisa berubah pendapatnya? Lagi-lagi dipengaruhi oleh bacaan, dipengaruhi oleh keadaan. Makanya kita dah kenal, kalau mazhab Syafi'i dikenal dengan istilah qaul qadim, qaul jadid. Pendapat lama, pendapat baru. Kenapa? Apakah ulama tidak konsisten? Bukan tidak konsisten. Tetapi bisa jadi bacaannya bertambah, kajiannya semakin mendalam. Yang kedua bisa jadi kondisinya yang berbeda. Kan kalau ditanya ke bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ditanya kita ini, itu salat zuhur berapa rakaat? 4, tidak boleh kurang. Tidak boleh, harus 4. Kalau musafir orang, nah tinggal 2 rakaat, masih mau bilang 4 terus? Berarti kan kondisi bisa berubah hukum itu. Kita bilang babi haram, haram. Kapanpun haram, iya. Kalau darurat, bisa bilang lagi, oh boleh. Kenapa berubah? Karena keadaan, karena kondisi. Nah inilah yang kita maksud bahwa Iqra itu penting. Membaca itu penting. Kalau bacaan-bacaan kita ini akan membuat karena pondasinya bagus, Iqra tadi pondasinya karena Allah. Maka ketika kita berhasil membaca, ingat jangan sombong. Jangan mengklaim paling benar. Jangan mengklaim paling bagus, paling pintar dan seterusnya. Iqra, bacalah lagi yang kedua. Tapi ingat, wa rabbukal akram, tetap Tuhanmu yang paling mulia. Biar bagaimana hasil bacaanmu tidak akan mengalahkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tetap rendah hati. Makanya kita perhatikan ulama-ulama dahulu itu luar biasa, Pak. Imam Syafi'i itu ulama terkenal, usia 7 tahun hafal Al-Quran. 9 tahun hafal kitab Muwatta. Muwatta itu adalah kitab hadis karangan Imam Malik bin Anas. Mazhab Maliki, pendirinya mazhab Maliki. Itu dia sudah hafal usia 9 tahun. Dia sudah hafal itu kitab. Jadi beliau itu sudah hafal itu kitab sebelum mengaji. Sudah hafal memang sebelum pergi mengaji ke Imam Malik. Jadi Imam Malik itu guru dari Imam Syafi'i. Makanya ketika Imam Syafi'i pernah suatu ketika jalan-jalan ke Mekah, ke Madinah, disuruh imam. Dia imam, beliau imam. Itu jamaah sudah pasti pikirannya, pasti Imam Syafi'i ini kunut subuh. Kenapa? Karena Imam Syafi'i berpendapat sunnah kunut subuh. Sementara Imam Malik mengatakan tidak sunnah. Bukan tidak boleh, tidak sunnah. Beda itu bahasa fikih, tidak boleh dengan tidak sunnah, Pak. Nah itu bahasanya, bahayanya, Pak. Kalau bahasa-bahasa fikih, bahasa hadis, kalau kita bilang tidak boleh, itu mengarah dua. Bisa makruh, bisa haram. Jadi kata tidak boleh saja itu masih dua. Bisa haram, bisa makruh. Kita enggak, yang penting tidak boleh, haram semua. Dapat hadis, la yashrabanna ahadukum qa'ima. Tidak boleh kalian minum berdiri. Nah, bagaimana ini hukumnya, Pak? Hadisnya bilang tidak boleh minum berdiri. Pas mendapatkan penjelasan ulama, oh ternyata makruh minum berdiri, bukan haram. Coba, padahal kalau baca ke redaksi hadisnya seakan-akan itu sama sekali tidak boleh. Nah ini yang maksud saya, kenapa kita penting terus membaca, karena ternyata luar biasa. Nah Imam Syafi'i ketika pergi ke sana dan disuruh imam sholat subuh, itu jamaah sudah menunggu kunut subuh ini. Tetapi ternyata setelah beliau sholat sampai selesai tidak kunut subuh. Semua jamaah heran. Kenapa Imam Syafi'i mengingkari pendapatnya sendiri? Kenapa Imam Syafi'i tidak mengikuti pendapatnya sendiri? Ini kan sunat kunut subuh. Kita ini sudah tunggu-tunggu, ternyata tidak. Apa jawaban beliau ketika ditanya, kenapa ya imam tadi tidak kunut subuh? Apa jawaban beliau? Ini kunut subuh itu kan sunnah. Sementara ini wilayah guru saya berpendapat tidak sunat kunut subuh. Maka saya menghormati pendapat guru saya, maka saya tidak sunat, tidak kunut subuh. Coba. Sekarang kita, nah biar guru kita salah tuh. Kalau sudah beda pendapat kita bilang salah itu guru saya. Coba kebayang Imam Syafi'i berpendapat begitu dan tidak diamalkan hanya karena wilayahnya gurunya. Ini pendapatnya guru saya yang berlaku di sini dan guru saya berpendapat tidak sunat kunut subuh, makanya saya tidak kunut subuh. Betapa luar biasanya ulama-ulama kita dulu itu. Makanya sekali lagi Iqra itu penting, Pak.
Membaca itu penting. Bagaimana kita ini supaya bacaan-bacaan kita tidak satu. Makanya mohon maaf, jangan berguru pada satu orang. Nanti akan ekstrim karena hanya itu saja pendapatnya yang benar. Dengarkan ceramah-ceramah yang lain yang berbeda dengan itu. Kita tanyakan, apa dalilnya, apa ayatnya, apa hadisnya, bagaimana hukumnya. Supaya kita kaya tentang agama ini. Sehingga suatu ketika kita susah, tak enak. Coba nih Pak, kalau doa iftitah misalnya, tahu saja jauh-jauh doa iftitah. Allahu Akbar, tiba-tiba kita dengar orang di sebelah kita baca doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Kita akan mengatakan, doa iftitah mana ini? Sesat ini sampingku. Kenapa lain doa iftitahnya? Saya doa iftitahku kan Allahu Akbar kabira, dan ini yang saya tahu. Syukur kalau kita masih sadar ini yang saya tahu. Tapi kalau mengatakan salah di sebelah ini, bacaan sesat. Padahal itu juga hadis. Bahkan kalau kita baca baik-baik hadis tentang doa iftitah, ada 8 macam jenis doa iftitah. Bukan 1 Pak, 8 macam doa iftitah itu. Ada yang panjang seperti Allahu Akbar kabira, ada yang pendek seperti setengah-setengah yaitu Allahumma ba'id, ada yang lebih pendek lagi. Subhanakallah bihamdika astaghfirullah wa atubu ilaik. Itu doa iftitah juga. Kan enak kita Pak kalau cepat-cepat kita mau selesai karena ada urusan tak. Baca doa iftitah, tapi doa iftitah paling pendek baca. Supaya cepat selesai. Tapi kalau santai-santai kita baca doa iftitah yang panjang. Kalau sedang-sedang kita baca doa iftitah yang sedang-sedang. Itu kan luar biasa rahmat buat kita. Kalau kita banyak membaca. Oh ternyata doa iftitah itu macam-macam. Tapi kalau cuma satu kita tahu lalu kita dengarkan orang lain baca yang lain. Hampir pasti salah. Kita akan mengatakan, dari mana lagi nih orang di sebelahku belajar? Betul-betul orang sesat ini. Neraka ini, bahaya itu. Kebayang itu Pak kalau cara berpikir kita begitu. Habis semua orang. Padahal kita ini mengajak orang lain masuk Islam. Nah ini orang Islam dikasih keluar dari Islam. Itu kan saya tidak nyambung itu Pak. Orang Islam masih kita, sudah saudara kita, masih kita suruh keluar dari Islam. Jangankan orang munafik saja pada masa Nabi tidak pernah dimusuhi Nabi dalam artian fisik. Kalau disebutkan dalam Al-Quran banyak ciri-ciri munafik begini. Tapi pernah tidak Nabi mengusir orang munafik dari Madinah? Tidak pernah Pak. Coba baca sejarah Islam. Pernah orang munafik diusir? Tidak pernah. Kenapa? Secara lahiriah dia Islam. Karena sholat. Meskipun sholatnya kusala, malas-malas. Kan tidak abadikan dalam Al-Quran ya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mau melaksanakan sholat malas-malasan. Ya. Yadhkurunallaha. Benarkah berzikir tapi qalila, tapi sedikit. Malas sekali. Sudah misalat langsung pergi tidak mau zikir. Itu. Oleh karena itu mari kita lagi-lagi banyak belajar, banyak mengkaji. Saya kira tidak ada yang salah kalau kita belajar. Membaca, tapi ingat dari hasil bacaan kita tetap warabbukal akram, tetap Allah yang paling mulia. Maka kalau terus kita membaca, disitulah di akhir surah ayat yang terakhir turun itu kan Allah kemudian berfirman, Allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Kalau terus membaca maka Allah akan mengajarkan ilmu yang tidak pernah kita pelajari, hasil dari bacaan kita. Kenapa banyak tafsir-tafsir yang muncul? Karena banyaknya membaca akhirnya muncul penafsiran baru. Jadi itu ulama menafsirkan bukan tidak membaca. Membaca ribuan tafsir. Hafal berkali-kali. Bahkan seorang ulama itu mengatakan kalau anda mau muncul tafsir baru di kepala kamu, maka baca ribuan tafsir lalu baca ayat itu 40 kali. Maka setiap kali kita membaca lain lagi yang muncul. Ini kayaknya lagi. Baca lagi berulang, lain lagi. Baca lagi, lain lagi yang muncul. Kalau semakin kita membaca, semakin banyak yang muncul dalam pikiran-pikiran kita tentang Al-Quran. Makanya Abdullah bin Umar bin Khattab, sahabat Nabi SAW, putra dari Umar bin Khattab, dia mengatakan, kami dulu itu kalau baca tafsir, baca Al-Quran, itu cuma 8 ayat. Tidak boleh lebih. Nanti dari 8 ayat itu kami paham dengan baik, baru kami amalkan, baru pindah pada
ayat berikutnya. Saking telitinya, saking hati-hatinya, 8 ayat saja dulu dia pelajari. Sampai betul-betul paham, sampai betul-betul diamalkan. Setelah itu baru pindah pada ayat berikutnya. Itu cara sahabat-sahabat Nabi belajar mengkaji agama. Dan ini yang kita harapkan dari Bapak Ibu. Kita insya Allah terus belajar mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis Nabi SAW. Tapi ingat, kajian kita jangan belajar sendiri. Kita tentu mengkaji melalui ulama-ulama kita. Karena ada ungkapan ulama kita mengatakan, barang siapa yang belajar tanpa guru, maka famursyiduhu syaitan, maka gurunya bisa setan. Karena setan ini gampang sekali mengganggu kita, menggoda kita. Begini tafsirnya yang benar. Padahal bisikan setan itu. Akhirnya ketika kita sudah yakini itu, akhirnya kita ceramah bicara, salami semua orang. Nah, itu makanya tetap kita belajar kepada guru-guru kita. Perbedaan pendapat biasa, Pak. Ekstrim pada diri sendiri biasa, asal jangan ekstrim pada orang lain. Jangan memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Sampaikan iya, tetapi biarkan orang itu yang kemudian mengkaji, membaca, dan pada akhirnya dia akan memilih, oh ini yang saya pilih untuk saya amalkan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.